Aktivitas sekolah pasca banjir bandang Sumatera. Polisi gerebek sarang narkoba dan judi di Kota Medan. Kuliner ikan bawal asam manis diburu warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turut berdampak pada aktivitas belajar mengajar. Sekolah yang belum diperbaiki membuat siswa terpaksa belajar di tenda darurat. Mengenakan pakaian seadanya, Fona, siswi SMAN 2 Pidijaya Aceh, berjalan menuju ruang kelasnya yang kini sudah rusak diterjang banjir bandang. Lumpur yang mengering berubah menjadi timbunan tanah yang menutupi hampir seluruh bangunan sekolah. Kondisi inilah yang membuat Fona dan juga siswa lainnya terpaksa belajar di tenda darurat lantaran bangunan sekolah yang belum juga diperbaiki. Siswa pun datang dengan kondisi seadanya. Jangankan membawa alat tulis, seragam sekolah pun masih belum ada yang punya. Tapi baju sekolah gitu yang hanyut. Kayak baju sekolah itu aja. Ya, lemparin sekolah. Kondisi yang sama juga terjadi pada siswa SD di sekolah yang rusak akibat banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di bawah tenda darurat dengan fasilitas seadanya. Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar pasca banjir. Orang tua murid pun berharap sekolah dapat segera diperbaiki agar anak mereka bisa belajar kembali di sekolah dengan nyaman. Gimana, Bu? Sedih rasanya nengok anak sekolah itu, anak sekolahnya, Pak. Kenapa? Karena lihat di tenda ini ya? Iya. Seperti apalah, Bu, harapan Ibu setelah melihat anak-anak? Harapannya ya semoga cepat ini kembali sekolah, orang itu sekolah, Pak. Tidak semua siswa korban bencana bersekolah di tenda darurat. Beberapa sekolah di Aceh Tamiang misalnya, yang sudah bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pasca dibersihkan dari tumpukan lumpur. Saat meninjau kegiatan hari pertama sekolah di SMAN 4 Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukni menyatakan, meskipun hanya 3 kelas yang baru bisa digunakan, anak-anak tetap semangat menyambut hari pertama sekolah. Alhamdulillah tadi berlangsung dengan khidmat, diikuti oleh anak-anak dari SMA Negeri 4 dan juga beberapa murid dari SMP yang SMP Negeri 2. Program ini kami selenggarakan sebagai bagian dari komitmen kementerian untuk memastikan anak-anak dapat kembali belajar setelah mengalami musibah khususnya yang ada di Aceh. Di Provinsi Aceh terdapat 2.756 sekolah maupun satuan pendidikan yang terdampak banjir dan longsor. Saat ini sudah ada 2.468 sekolah yang sudah kembali berfungsi. Perbaikan sekolah dan fasilitasnya tentu dinanti oleh para siswa agar mereka bisa kembali belajar dengan nyaman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah aparatur sipil negara Provinsi Aceh bergotong royong membersihkan fasilitas umum, terutama sekolah, pasca banjir bandang yang menerjang wilayah mereka.
ASN wilayah Aceh Tamiang Aceh bergotong royong membersihkan sejumlah fasilitas umum dan bangunan sekolah yang terdampak banjir bandang pada akhir November lalu. Tebalnya endapan lumpur banjir di dalam ruang kelas dan halaman sekolah mereka bersihkan dengan keterbatasan peralatan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang mencatat total sekolah di daerah tersebut sebanyak 459 unit. 394 unit terdampak banjir dan 65 unit sekolah tidak terdampak banjir. Zikri Maulana, Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Saudara, setelah banjir bandang merenggut rasa aman dan ketenangan, anak-anak di pedalaman Pidi Aceh masih berusaha bangkit dari trauma. Ikatan Guru Indonesia Aceh hadir menemani anak-anak korban bencana untuk memulihkan semangat belajar mereka. Pasca banjir bandang, anak-anak usia sekolah di Gampong Blang Panda, Kabupaten Pidi masih mengalami dampak psikologis dan kehilangan perlengkapan belajar. Ikatan Guru Indonesia atau IGI Aceh memberikan perlengkapan sekolah serta pendampingan sederhana. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial para pendidik dalam mendampingi anak-anak di tengah kondisi darurat banjir bandang di Aceh. Hari ini IGI Ikatan Indonesia Provinsi Aceh melakukan kegiatan trauma healing dan juga kegiatan pembagian peralatan sekolah untuk IGI Aceh berharap pendampingan ini dapat membantu anak-anak korban banjir bandang kembali merasa aman, siap belajar dan melanjutkan pendidikan mereka meski di tengah keterbatasan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, puluhan relawan mendirikan tenda belajar untuk anak-anak di Aceh Tamiang. Tenda belajar ini juga untuk menjaga semangat anak-anak untuk menempuh pendidikan. Puluhan anak-anak di Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, memenuhi tenda belajar yang sengaja dibangun relawan untuk menjaga semangat anak-anak untuk tetap menempuh pendidikan pasca banjir bandang pada November tahun lalu. Di tenda belajar ini, anak-anak berkumpul untuk belajar bersama. Durasi belajar lebih singkat dan fleksibel guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Para relawan juga mengajak anak-anak untuk bermain bersama agar bisa menghilangkan rasa trauma pasca bencana banjir bandang yang melanda pemukiman mereka. Membantu karena seperti anak-anak dapat bermain, belajar, alhamdulillahnya seperti itu. Karena mereka ada kegiatan kan, kalau seperti biasa kan mereka tidak ada kegiatan, ya main-main lumpur gitu. Jadi kalau ini sangat membantu lah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan, menyesuaikan dengan waktu anak-anak dan pendampingan dari para guru. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, siswa yang sekolahnya rusak akibat musibah banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan terpaksa belajar di bawah tenda darurat. Dengan fasilitas seadanya, siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar pasca banjir. SD 100711 adalah salah satu sekolah yang menggelar kegiatan belajar di tenda darurat. Tidak banyak alat pendukung belajar yang digunakan karena sekolah ini rusak setelah diterjang banjir. Sekolah darurat ini menampung lebih dari 200 siswa dari 2 sekolah. Karena ruangan kami kan Pak terbatas, hanya 6 rombel kan gitu. Jadi ruang guru kami pun terpakai juga di sana untuk pengungsian yang terdampak anak sekolah yang dari Garuga. Nah, baru kalau hari pagi dia Kuta Godang, Garuga sama Aik Ngadol. Nah, jadi sebagian Pak karena tidak muat kan gitu kan, jadi diarahkan ke BNPB, di tenda BNPB. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang petani desa Kekuyang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh terjatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan kabel seling. Korban berhasil diselamatkan oleh prajurit TNI yang saat itu sedang bertugas membantu warga menyeberang di lokasi jembatan rusak akibat diterjang banjir bandang. Jatuhnya seorang petani saat menyeberangi sungai di Desa Burni Bius, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah, membuat warga di sekitarnya terkejut.
Meski sempat terbawa arus, korban akhirnya berhasil diselamatkan oleh prajurit TNI yang saat itu sedang membantu warga menyeberang sungai. Warga terpaksa menyeberang sungai menggunakan seling setelah jembatan gantung di desa tersebut ambruk akibat diterjang banjir dan longsor November lalu. Bagi para petani di Kecamatan Ketol, langkah ini ditempuh untuk mengangkut hasil pertanian dari kebun mereka. Akses jembatan yang putus mengakibatkan aktivitas warga terbatas. Meski berisiko tinggi, cara menyeberang seperti ini masih terus dilakukan karena tidak ada akses jalan alternatif lain. Jalan alternatif yaitu jalan dari Kalaketol, Bu, ke Serempah, tembus ke Burlah. Namun keadaan masih dalam keadaan rusak. Ini tentunya atas nama 4 desa, semoga akses jalan bisa segera dibantu oleh pemerintah. Hingga kini 4 desa di Kecamatan Ketol masih terisolasi, yaitu Desa Kekuyang, Burlah, Bintang, dan Desa Budara. Sementara di Desa Burnibius, 2 dusun masih terisolasi total karena jembatan terputus dan belum bisa dilalui. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Polisi gerebek sarang narkoba dan judi di Kota Medan. Saksikan usai jeda. Saudara, tim gabungan Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba dan judi di kawasan Jermal, Medan. Saat mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pria yang diduga pelaku narkoba dan judi berupaya melarikan diri. Beberapa di antaranya bahkan bersembunyi di dalam parit. Sarang narkoba dan judi yang digerebek berada di seputaran perkampungan di kawasan Jermal dengan medan jalan tanah dan bebatuan. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus melewati jalan-jalan sempit yang sulit diakses. Saat mengetahui kedatangan petugas, beberapa pria berupaya kabur. Petugas akhirnya berhasil meringkus setidaknya 10 orang. Beberapa orang ditangkap saat bersembunyi di dalam parit dan semak belukar yang berada tak jauh dari lokasi penggerebekan. Di lokasi, petugas menemukan beberapa paket sabu dan ganja serta puluhan alat hisap narkoba. Petugas juga menemukan 27 mesin judi yang disimpan di dalam sebuah rumah. Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Perdamaian Hutahayan bilang terdapat setidaknya 4 barak yang ditemukan di lokasi penggerebekan yang kemudian langsung dihancurkan. Kami melaksanakan kegiatan penggerebekan yang mana diduga ada sarang-sarang narkoba. Dan kami pada hari ini kami mengamankan ada 10 orang diduga sebagai pengguna narkoba, dan barang bukti yang kami amankan ada 27 judi dingdong dan puluhan paket ganja dan sabu. Kawasan Jermal sendiri dikenal sebagai kawasan dengan praktik perjudian dan narkoba terbesar yang ada di Kota Medan dan sudah berulang kali digerebek. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang emak-emak yang diduga sebagai bandar narkoba berhasil melarikan diri saat akan ditangkap polisi di Desa Sikapas, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku berhasil melarikan diri usai berpura-pura pingsan. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing, Natal menggerebek rumah seorang perempuan yang diduga bandar narkoba sabu. Saat hendak diamankan, pelaku bernama Mila histeris dan tiba-tiba lemas sehingga terjatuh ke tanah, berpura-pura pingsan di hadapan petugas. Aksi dramatis ini terjadi setelah polisi menemukan barang bukti sabu seberat 97,32 gram yang disimpan di dalam toples yang sempat dibuang pelaku di belakang rumahnya. Petugas yang berupaya bersikap humanis kemudian berencana membawa pelaku ke puskesmas terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya. Namun situasi mendadak berubah tegang karena keluarga pelaku menolak penangkapan dan berupaya menghalangi petugas.
Saat petugas bernegosiasi dengan pihak keluarga, pelaku berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggerebekan, di rumah tersebut, saudara Ramos tidak ditemukan, tapi ada saudara MA atau Mila yang membawa barang bukti tersebut sejumlah 97,32. Pada saat dilakukan penggerebekan dari depan rumah, berusaha lari dari belakang, membuang barang bukti dalam toples dengan berat 97,32 itu di belakang. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan pingsan. Dengan himbauan informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas. Namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha. Polisi langsung menetapkan pelaku masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara seluruh barang bukti sabu telah diamankan di Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sengketa harta Gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta Gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta Gonogini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Tim Liputan Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, 1 unit mobil terbakar di dalam bangunan ruko di Jalan Logam, Kota Medan, Sumatera Utara. Tebalnya kepulan asap membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Warga Jalan Logam, Kota Medan panik saat kepulan asap hitam keluar dari sebuah bangunan ruko tak berpenghuni. Warga langsung menelepon pemilik ruko dan menemukan sebuah mobil yang tengah terparkir di dalam ruko telah hangus terbakar api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Dedi Zulkifli, Tergen, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Percut Setuan. Pemerintah kabupaten sendiri tengah fokus untuk melakukan perbaikan infrastruktur terutama jalan. Inilah kondisi Jalan Ismail Harun, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang kondisinya rusak sejak beberapa waktu lalu. Pengendara sepeda motor maupun mobil harus ekstra hati-hati untuk menghindari lubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tak jarang kemacetan juga terjadi karena kendaraan melambat saat melewati ruas jalan tersebut. Warga sekitar berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius dan melakukan perbaikan secepatnya. Permasalahannya kan di parit-parit ini airnya sering meluap, apalagi kalau musim banjir, kita nggak bisa lewat ya. Bisa tingginya hampir nyampe betis lah bang, lebih dari betis. Harapannya apa nih bang? Kalau bisa lebih diperhatikan lagi loh bang, soalnya kan ini jalan keluar masuk mobil-mobil besar, juga melaikan kan, aksesnya perlu dipergunakan juga bang untuk rest area kami lah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sendiri telah meluncurkan program Jalan Mulus 24 jam yang akan terintegrasi dengan layanan 112. Laporan dari warga akan langsung masuk ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi yang akan menindaklanjuti laporan warga. Program ini diharapkan akan mempercepat penanganan infrastruktur, terutama jalan yang mengalami kerusakan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga berharap dengan adanya program ini kualitas jalan akan terjaga dan menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.
Tim Liputan Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Kuliner ikan bawal asam manis diburu warga. Saksikan usai jeda. Saudara, Kota Medan dikenal dengan beragam kuliner khasnya, salah satunya ikan bawal asam manis. Menu ini sudah menjadi favorit warga sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, warung ikan bawal asam manis di Jalan Martapura, Kota Medan tidak pernah sepi dari pengunjung. Warung yang berdiri sejak tahun 70-an ini awalnya menyajikan aneka menu masakan. Namun seiring waktu, menu ikan bawal asam manis menjadi menu andalan karena paling digemari oleh masyarakat Kota Medan. Kini, warung ikan bawal asam manis dikelola oleh generasi ketiga, tetapi tetap mempertahankan resep ikan bawal asam manis secara turun-temurun. Pengelola warung ikan bawal asam manis mengaku menggunakan tomat sebagai bumbu utama. Kemudian ditambahkan cabai, bawang, serta racikan bumbu yang menjadi resep rahasia dari keluarganya. Berdiri sejak tahun 1970, dari mulai dengan kakek terus turun ke orang tua saya, dan setelah ke saya sudah generasi ketiga. Itu bahan bakunya sih kita bahan utamanya kita pakai tomat itu ya dicampur dengan cabai gitu, garam dan gula. Biasanya Bang yang makan di sini dari mana aja sini kita datang ke cerita? Kalau untuk pelanggan di sini sih kebanyakan orang-orang kantoran ya, ada orang kantoran ya. Jadi dari keluarga, kalau untuk hari libur tuh keluarga gitu. Salah satu pelanggan warung ikan bawal asam manis mengaku, sensasi rasa segar dari kuah ikan bawal asam manis di warung ini tidak dapat ditemukan di lokasi lain. Udah sering makan sini, Bu? Udah sering. Sejak kapan makan sini? Ya berapa ya, tahun berapa, dari musim mamaknya lah sini, mamaknya. Ini udah ganti anaknya kan. Jadi memang udah langganan udah ya? Lama, udah ya. Sejak bapak masih hidup dia sering kemari. Yang paling khas itu apa, Bu, dari masakan ini yang memang terasa beda sama yang lain? Ya gimana ya, kuahnya tuh. Kuahnya memang ya? nggak ada yang lain. Kita buat pun di rumah nggak cocok. Nggak cocok? Lain. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya ya? Iya, gitu, ya, itulah dia kuahnya tuh. Kalau ikan kan di mana ada, cuman kuahnya itulah ciri khasnya. Untuk satu porsi ikan bawal asam manis, pengelola mematok harga Rp50.000. Harga yang pantas untuk sensasi rasa yang lezat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jika Anda tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpa tuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpa tuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpa tuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpa tuang ini cukup datang ke Tugu Kol Kota Brastagi. Cimpa tuang dijual Rp10.000 untuk satu porsinya. Salah seorang pelanggan cimpa tuang mengaku menikmati cimpa tuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Karonya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang cimpa tuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang cimpa tuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional.
Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu. Untuk melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional Cimpatuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, di Kota Padang Sidempuan ada sajian kuliner yang cukup unik namanya mie sop tumpah. Memiliki rasa gurih dengan porsi yang jumbo, kuliner ini selalu diburu warga. Sesuai dengan namanya, mie sop tumpah, kuliner yang jadi menu utama sebuah rumah makan di Kota Padang Sidempuan, disajikan dengan porsi jumbo. Campuran daging suwir ayam, mie dipadu kuah dengan rempah yang melimpah dipastikan menjanjikan rasa gurih bagi pecinta kuliner berkuah. Selain menunya, suasana rumah makan yang asri dan dekat dengan persawahan menjadikan lokasi ini selalu diburu warga yang ingin menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Iya, banyak daging ayam suwirnya banyak. Terus kuahnya juga gurih, panas gitu kan, menambah selera makan dan tempatnya juga cocok untuk bawa keluarga. Cocok untuk anak-anak juga, ada tempat bermain untuk anak-anak, jadi cocok untuk. Pihak pengelola mengaku sengaja menyajikan mie sop tumpah dengan porsi jumbo untuk memanjakan para pelanggan. Apalagi harga satu porsinya hanya Rp25.000. Kalau yang dibilang tumpahnya itu mie sopnya itu kan lain dia dengan kuahnya. Jadi si customer yang menumpahkan kuahnya ke mie sopnya gitu. Itu kan Bang, suiran dagingnya cukup banyak dan membumbung itu Bang. Itu seperti apa? Nggak merugi? Apakah nggak merugi Bang? Tidak, karena kita sudah perhitungkan dan kita sudah timbang berapa persen untuk suiran ayamnya dan berapa persen untuk mihunnya. Bagaimana? Tertarik menikmati kuliner mie sop tumpah dengan porsi jumbo? Tak ada salahnya mampir di rumah makan Tapian Najogi di Kota Padang Sidempuan. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah Kopi Brastagi by Garuda yang berada di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini gak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara.
Persebaya akan rombak pemain asing. Saksikan usai jeda. Saudara, membawa pulang pelatih Milomir Cecilia belum membawa dampak positif kepada Persis Solo. Dari 2 laga di bawah arahan juru taktik 61 tahun ini, Laskar Samber Nyawa selalu menderita kekalahan. Mendepak Peter Deru, gaya kepelatihan Milomir Cecilia diharapkan bisa membantu Persis Solo keluar dari zona degradasi. Namun nyatanya dalam 2 laga sekembalinya Milo ke Stadion Manahan, Laskar Samber Nyawa tak juga meraih hasil positif. Yang terbaru, Persis dibuat malu Persita Tangerang 1-3 di kandang dan kian nyaman di alas klasmen. Milo bilang tak bisa berbuat banyak di periode ini. Berbeda dengan periode pertamanya, ia mengaku sulit berkreasi dengan keterbatasan pemain yang tersedia di Persis Solo. That's why last time when I come here, we have time about 20-30 days. And now we don't have time. Even the others who will bring the players have to bring the fit players. We don't have time to prepare the players. It's very hard. Sometimes nobody want to come the team who is fighting for nobody want to come for 5 months. It's very difficult to find the market, but I hope we will get something. Dengan segala keterbatasan, cukup berat langkah Persis Solo untuk bertahan di Super League musim ini. Butuh keajaiban, serta pemain bintang yang rela main di klub yang bahkan sulit meraih hasil imbang. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, Persebaya Surabaya berencana lakukan perombakan pemain asing di bursa transfer tengah musim. Gelandang timnas Australia Craig Goodwin menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan dipinang baju hijau. Persebaya Surabaya akan melakukan perombakan pemain pada jendela bursa transfer tengah musim. Sang pelatih baru Bernardo Tavares akan diberikan keleluasaan lebih oleh manajemen untuk merekrut pemain asing sesuai kebutuhannya pada bursa transfer yang mulai dibuka 10 Januari hingga 6 Februari 2026. Saat ini baju hijau memiliki 9 dari 11 kuota legion asing. Media officer Persebaya Jonathan Yovino bilang, manajemen dan pelatih telah berdiskusi soal perombakan pemain asing. Meski Bernardo Tavares belum bergabung, mantan pelatih PSM Makassar terus memantau perkembangan tim. Ya, terkait itu manajemen sudah berdiskusi dengan Coach Tavares terkait penambahan pemain asing. Coach memang belum datang di Surabaya, tapi dia sudah memantau semua pertandingan Persebaya dan juga sudah memetakan kondisi tim Persebaya sehingga nanti ketika dia datang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan bersama tim Persebaya. Sejumlah penggawa asing pasukan Green Force kabarnya akan diganti. Di antaranya bek Dime Dimov dan striker asal Brazil Diego Mauricio. Salah satu nama yang dikaitkan akan mendarat di Gelora Bung Tomo adalah gelandang timnas Australia Craig Goodwin. Mahendra Reginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, atletik menjadi cabang olahraga terbanyak menyumbang medali emas SEA Games 2025. Di tahun 2026, PB Pasi sudah menyiapkan nama-nama atlet terbaik untuk bertarung di Asian Games 2026. Rebut 9 medali emas, 5 perak, dan 6 perunggu membuat cabang olahraga atletik menjadi penyumbang medali emas terbanyak untuk Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Meski lampaui target, PB Pasi tak mau terlena dan serius menatap Asian Games 2026 Nagoya. Kini PB Pasi sedang menggodok program bersama seluruh pengurus. Nama-nama atlet yang akan bertanding di event internasional sepanjang tahun 2026 sedang dalam proses seleksi atau pematangan PB Pasi. Peraih medali emas, perak, dan perunggu ini juga kami dorong untuk persiapan menuju Asian Games. Beberapa program yang sudah kami siapkan untuk kami diskusikan dengan PB Pasi bahwa para peraih medali emas ini kami akan dorong untuk mengikuti program TC terpadu dan tryout yang akan kami lakukan.
Asian Indoor Athletic Championship 6-8 Februari di Tianjin, Tiongkok menjadi ajang tryout perdana di 2026. Training camp di luar negeri untuk pelari jarak jauh dan menengah juga menjadi program selanjutnya. Rinin Taniken, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kondisi medis yang dialami Gregoria Mariska Tanjung membuat PBSI hanya memiliki Putri Kusuma Wardani sebagai elit di tunggal putri pada tahun ini. Analis bulu tangkis nasional menilai Putri Kusuma Wardani bisa diandalkan untuk menopang tunggal putri di 2026. Putri Kusuma Wardani diharapkan menjadi penopang tunggal putri Indonesia di tahun 2026. Penyakit vertigo yang diderita Gregoria Mariska membuat PBSI mengajukan perlindungan peringkat ke BWF dengan masa berlaku 1 tahun sejak 30 Desember 2025. Georgie berada di peringkat 14, sementara Putri KW terkatrol ke posisi 6 dunia. Analis bulu tangkis nasional Daryadi bilang perlindungan peringkat Georgie oleh BWF merupakan keputusan terbaik. Di sisi lain, Putri KW dituntut menunjukkan konsistensi di turnamen internasional pada 2026. Progres penampilan Putri harus saya akui memang luar biasa. Dia seusia dengan Ansoyan. Karir dia di tahun 2025 ini, kemarin dia masih kesulitan untuk bisa menembus katakanlah pemain-pemain level Ansoyan, kemudian juga Akane Yamaguchi, Ratchanok Hintanon, ataupun juga Wang Ji. Namun dengan seringnya berhadapan dengan pemain-pemain seperti Ansayang, Akane, ataupun juga Ratchanok, ataupun juga Wang Ji, akan ada saatnya Putri akan bisa menemukan waktu yang tepat untuk bisa mengalahkan mereka. Dan itulah. Rinin Taniken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. ASN bersihkan sekolah terdampak bencana. Saksikan usai jeda. Saudara, sejumlah aparatur sipil negara Provinsi Aceh bergotong royong membersihkan fasilitas umum, terutama sekolah, pasca banjir bandang yang menerjang wilayah mereka. ASN wilayah Aceh Tamiang Aceh bergotong royong membersihkan sejumlah fasilitas umum dan bangunan sekolah yang terdampak banjir bandang pada akhir November lalu. Tebalnya endapan lumpur banjir di dalam ruang kelas dan halaman sekolah mereka bersihkan dengan keterbatasan peralatan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang mencatat total sekolah di daerah tersebut sebanyak 459 unit. 394 unit terdampak banjir dan 65 unit sekolah tidak terdampak banjir. Zikri Maulana, Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Saudara, puluhan relawan mendirikan tenda belajar untuk anak-anak di Aceh Tamiang. Tenda belajar ini juga untuk menjaga semangat anak-anak untuk menempuh pendidikan. Puluhan anak-anak di Desa Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang memenuhi tenda belajar yang sengaja dibangun relawan untuk menjaga semangat anak-anak untuk tetap menempuh pendidikan pasca banjir bandang pada November tahun lalu. Di tenda belajar ini, anak-anak berkumpul untuk belajar bersama. Durasi belajar lebih singkat dan fleksibel guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Para relawan juga mengajak anak-anak untuk bermain bersama agar bisa menghilangkan rasa trauma pasca bencana banjir bandang yang melanda pemukiman mereka. Membantu karena seperti anak-anak dapat bermain, belajar, alhamdulillahnya seperti itu. Karena mereka ada kegiatan kan, kalau seperti biasa kan mereka tidak ada kegiatan, ya main-main lumpur gitu. Jadi kalau ini sangat membantu lah. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan, menyesuaikan dengan waktu anak-anak dan pendampingan dari para guru. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, sengketa harta Gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini.
Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta gono gini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta gono gini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Tim Liputan Kompas TV Langkat, Sumatera Utara. Saudara, 1 unit mobil terbakar di dalam bangunan ruko di Jalan Logam, Kota Medan, Sumatera Utara. Tebalnya kepulan asap membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Warga Jalan Logam, Kota Medan panik saat kepulan asap hitam keluar dari sebuah bangunan ruko tak berpenghuni. Warga langsung menelepon pemilik ruko dan menemukan sebuah mobil yang tengah terparkir di dalam ruko telah hangus terbakar api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Dedi Zulkifli, Tergen Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berharap pemerintah segera memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Percut Setuan. Pemerintah kabupaten sendiri tengah fokus untuk melakukan perbaikan infrastruktur terutama jalan. Inilah kondisi Jalan Ismail Harun, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang kondisinya rusak sejak beberapa waktu lalu. Pengendara sepeda motor maupun mobil harus ekstra hati-hati untuk menghindari lubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tak jarang kemacetan juga terjadi karena kendaraan melambat saat melewati ruas jalan tersebut. Warga sekitar berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius dan melakukan perbaikan secepatnya. Permasalahannya kan di parit-parit ini airnya sering meluap, apalagi kalau musim banjir, kita nggak bisa lewat ya. Bisa ya hampir nyampe betis lah bang, lebih dari betis. Harapannya apa nih bang? Kalau bisa lebih diperhatikan lagi loh bang, soalnya kan ini jalan keluar masuk mobil-mobil besar, juga melaikan kan, aksesnya perlu dipergunakan juga bang untuk orientasi kami lah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sendiri telah meluncurkan program Jalan Mulus 24 jam yang akan terintegrasi dengan layanan 112. Laporan dari warga akan langsung masuk ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi yang akan menindaklanjuti laporan warga. Program ini diharapkan akan mempercepat penanganan infrastruktur, terutama jalan yang mengalami kerusakan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga berharap dengan adanya program ini, kualitas jalan akan terjaga dan menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. Tim Liputan Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.